Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman. Selamat datang, selamat berkuliah kembali ya di semester genap 2526 ini, pertemuan pertama kita di mata kuliah Big Data dan AI. Mungkin sebagian besar ada yang sudah mengenal saya dan mungkin ada yang belum mengenal saya. Saya perkenalan diri dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Pratihu Tarigani dengan kode dosen PHG. Teman-teman bisa memanggil saya Bu Prati ataupun Bu Tari, seperti itu. Saya biasanya ngajar di mata kuliah statistika atau perancangan basis data, seperti itu ya. Dan pada semester ini saya mengajar di Big Data dan AI. Nah, mata kuliah Big Data dan AI ini untuk semester ini itu adalah tim teaching, yaitu saya dan Bu Fitri. Jadi saya di pekan ke-1 sampai pekan ke-8 dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Bu Fitri dari pekan ke-9 sampai pekan ke-16. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita kenalan dulu mata kuliah Big Data dan AI ini, gitu ya. Jadi ini ada sedikit etika belajar sinkronus ya. Saya himbau lagi pada teman-teman untuk masuk tepat waktu ya, sesuai dengan perjanjian di awal. Kemudian di akun Meet-nya menggunakan nama asli, menyalakan kamera, izin kepada dosen jika tidak dapat menyalakan kamera. Jadi ketika teman-teman tidak dapat menyalakan kamera, boleh izin kepada saya di grup Tele. Kemudian tidak double video conference, berpakaian yang rapi dan berpartisipasi aktif seperti itu. Ini adalah etika belajar sinkronus di kelas PJJ ini, seperti itu. Oke, nanti kita akan ngebahas beberapa outline dari mata kuliah Big Data ini, seperti itu. Tadi saya sudah memperkenalkan diri gitu ya, kemudian nanti kita akan coba lihat mata kuliah Big Data dan AI ini nanti akan mempelajari apa saja. Nah, ini dia untuk S1 IF itu ada Bu Sofia sebagai koordinator, sedangkan untuk kemudian ada Pak Kemas Rahmat, Pak Kurniawan Nur, kemudian di S1 PJJ itu ada Bu Fitriani dan saya, seperti itu. Nah, ini deskripsi singkat dari mata kuliah Big Data dan Artificial Intelligence. Jadi di sini teman-teman akan belajar konsep, teknologi, dan aplikasi Big Data serta AI dalam skala besar, gitu ya. Kemudian di sini juga nanti teman-teman akan mempelajari arsitektur dan infrastruktur dari Big Data itu seperti apa, bagaimana teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan pemrosesannya, serta nanti teman-teman juga akan menggunakan beberapa tools dan framework yang bisa digunakan dalam analisis big data. Gitu ya. Di sini juga teman-teman nanti akan belajar model-model AI lanjutan seperti deep learning, NLP, computer vision ya. Kemudian serta cara mengimplementasikan model-model ini dalam konteks big data. Ya, nanti teman-teman di sini akan terdapat tugas besar atau proyek ya yang akan teman-teman kerjakan sebagai pengganti UTS dan UAS. Nah, itu secara singkat mata kuliah Big Data dan AI seperti itu. Nah, untuk PLO mata kuliah Big Data ini adalah PLO 12, yaitu kemampuan menerapkan teknologi terkini dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas. Nah, CLO-nya dibagi menjadi dua, yaitu CLO 12.1 dan CLO 12.2. Yang mana nanti di CLO 12.1 dan CLO 12.2 ini akan diturunkan menjadi sub CLO. Nah, sub CLO inilah yang akan menjadi parameter kelulusan dari teman-teman di mata kuliah Big Data dan AI ini. Ya. Jadi sub CLO-nya ada 4. Yang pertama adalah mengaplikasikan teknologi Big Data untuk penyimpanan dan pemrosesan data. Kemudian sub CLO 1221 itu mengaplikasikan teknik AI dalam analisis big data. Kemudian sub CLO 1222 di sini teman-teman mengembangkan deep learning untuk aplikasi big data. Dan yang terakhir itu di sub CLO 1223 yaitu mengembangkan model AI untuk aplikasi big data.
Nah, ini adalah sub CLO yang harus teman-teman bisa capai minimal C ya, kalau tidak salah minimal itu 50,1 hingga teman-teman bisa lulus di mata kuliah ini. Karena ini adalah mata kuliah pilihan, maka nilai kelulusannya itu adalah minimal C. Nah, ini adalah silabus pertemuan kita selama 16 pekan, seperti itu. Yang pertama hari ini kita akan kita review RPS dulu, rencana pembelajaran 1 semester, kemudian nanti kita akan lihat review materi AI dan machine learning. Materi AI dan machine learning ini teman-teman sudah ambil ya? Ya, ini sudah ambil, ini merupakan mata kuliah wajib yang harus teman-teman ambil di Prodi Informatika. Nah, untuk pekan 1, pekan 2, dan pekan keempat itu adalah untuk sub CLO 1211 ya. Jadi di pekan kedua adalah pengenalan big data dan aplikasinya. Kemudian di pekan ketiga teman-teman mengenal basis data non-relasional. Kemudian di pekan keempat bagaimana cara pengumpulan dan penyimpanan data. Kemudian di pekan kelima teman-teman sudah masuk ke sub CLO yang baru, yaitu sub CLO 1221. Sub CLO 12.1 ini lebih banyak nanti akan melakukan eksplorasi data dan preprocessing, ya, pemrosesan data besar dengan PySpark. Jadi teman-teman sudah bisa coba kepo-kepo ya, coba cari-cari informasi PySpark itu seperti apa, atau mungkin teman-teman sudah pernah menggunakannya. Ya, nah di pekan ke-7 dan pekan ke-8 ini akan fokus untuk mengerjakan midterm project. Jadi mata kuliah ini tidak ada UTS dan tidak ada UAS, tapi based on project seperti itu. Nah, di pekan 9 sampai dengan 16 ini nanti yang akan mengajar adalah Bu Fitriani, gitu ya. Nah, pekan 9 dan 11 ini materinya sama, yaitu mempelajari deep learning lanjutan, yaitu mempelajari GANs, gitu ya, Generative Adversarial Networks, ya. Kemudian di pekan 12, pekan 13 ini, pekan 12 ini adalah AI for Big Data, yaitu sub CLO yang keempat. Ya, kemudian ini belum diupdate ya. Ini harusnya sub CLO 1222. Ini harusnya sub CLO 1222, sub CLO 1222, gitu ya. Kemudian di pekan 12 sampai dengan pekan keempat 13 itu adalah sub CLO 1223. Nah, pekan 14, 15, 16 ini udah fokus di final project-nya, seperti itu. Nah, ini adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari mata kuliah ini. Nah, ini bentuk penilaiannya. Penilaian ini terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas partisipatif, kognitif, hasil proyek, seperti itu. Nah, untuk tugas AP, ya, bentuk penilaian AP itu terbagi menjadi 2, tugas AP1 dan tugas AP2. Tugas AP1 dan tugas AP2 ini untuk sub CLO 1222. Ya. Kemudian tugas KO, kognitif 1 dan kognitif 2, itu ada di sub CLO 1211. Midterm project itu untuk sub CLO 1221, final project itu untuk di sub CLO 1223. Ya, maka setiap sub CLO-nya itu seperti ini persentase penyebarannya, gitu ya. Sub CLO 1211 itu 20, sub CLO 21 itu 30, kemudian sub CLO 22 itu 20, dan sub CLO 23 itu adalah 30. Nah, ini juga sudah teman-teman ketahui bahwa terjadi perubahan batas standar penilaian seperti itu, yang mana dulu untuk A itu 80, lebih besar dari 80. Sekarang standar penilaiannya adalah A itu lebih besar sama dengan lebih besar dari 85, seperti itu. Nah, ini adalah timeline tugas. Nah, yang di LMS itu belum diupdate lagi, gitu ya. Nanti coba diupdate kembali seperti itu. Ini yang terupdate seperti itu ya, timelinenya, gitu ya. Jadi besok akan saya update kembali untuk timeline tugasnya. Jadi untuk tugas AP1 itu deadline-nya di 22 Maret, tugas AP2 itu ada di 29 Maret,
kemudian tugas KO1 ada di 20 April, kemudian mid project itu ada di 11 Mei. Jadi mid project ini nanti presentasinya cukup rekaman saja. Beda dengan untuk final project. Kalau final project nanti akan ada presentasinya, ya presentasi sinkronusnya seperti itu. Nah, ini adalah timeline tugas di LMS. Nanti akan diupdate secara berkala tugas yang timeline yang ada di LMS. Nah, ini mungkin diingatkan kembali, semester lalu juga sudah diinfokan pada saat pada saat pembuatan tugas itu ada level AI-nya ya. Jadi level AI-nya itu di sini itu adalah level AI 1 sampai dengan 5. Nah, untuk tugas AP1 itu adalah level AI-nya 1. Jadi no AI. Jadi tidak boleh ada bantuan AI. Murni hasil dari karya teman-teman seperti itu. Sedangkan tugas AP2 level AI-nya adalah AI Assisted Idea atau level 2. Di sini AI boleh digunakan untuk brainstorming saja. Ya, jadi tugas AP2, tugas eksplorasi data yaitu KO1, Mid Project HP1 itu ya. Kemudian tugas yang lain ini levelnya adalah level 2. Artinya AI digunakan hanya untuk brainstorming. Jadi konten akhirnya harus murni buatan mahasiswa seperti itu. Jadi yang level 1 itu hanya tugas AP1 saja. Nah, ini adalah aturan pembelajaran ya. Ini sudah dihimbaukan oleh kemahasiswaan bahwa untuk jika terjadi pelanggaran, plagiasi, kecurangan, dan pelanggaran kode etik akademik yang lain, di sini terdapat 2 level. Jadi terkait semua bentuk penilaian, apakah tugas AP1, tugas KO1 ya, ketika terbukti melakukan pelanggaran gitu ya, dan presensi juga ya, kalau di kelas reguler itu salah satunya adalah misalnya menitip atau mengirimkan, kalau di kelas reguler itu kan ada scan barcode ya, mengirimkan barcode-nya kepada temannya seperti itu atau titip absen. Nah, maka penindakan langsung oleh dosen kelas yaitu untuk di mata kuliah tersebut. Nah, tapi ketika kecurangannya itu sudah berada di level 2, yaitu terstruktur, sistematis, masif, itu termasuk oleh pengawas juga misalnya, itu sudah nanti akan diserahkan di komisi etik, yaitu berpotensi di beberapa MK, hingga yang paling berat itu adalah DO. Seperti itu. Ya, kemudian di sini juga ada mekanisme banding nilai ya. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan konfirmasi gitu ya. Misalnya, oh teman-teman mengerjakan tapi ternyata tidak dinilai atau nilainya 0 seperti itu. Nah, itu boleh lakukan proses banding nilai itu maksimal 3 hari sesudah nilai diberikan. Ya. Kemudian timeline pengumuman nilai setiap asesmen atau tugas itu selambat-lambatnya 5 minggu sesudah dikumpulkan. Nah, untuk kelas PJJ itu tidak ada syarat remedial minimal kehadiran ya. Jadi mahasiswa yang mungkin tidak hadir gitu ya, ataupun minimal kehadirannya kurang dari 75% boleh mengikuti remedial seperti itu. Kalau di kelas reguler ini minimal kehadiran 75%. Nah, untuk remedial nanti akan dilakukan di pekan ke-16, yaitu maksimal di tanggal 21 Juni 2026. Dan nilai maksimum untuk remedialnya adalah 60. Ya. Jadi tidak ada tugas atau ujian tambahan untuk mengubah atau meningkatkan nilai akhir. Nanti ketika saya sudah share nilai gitu ya, teman-teman request, Bu, nilai saya sedikit lagi mau A atau sedikit lagi mau A, B, tidak ada. Ya, tidak ada tugas tambahan. Ya, ketika nilai akhir sudah di-share ya berarti itu adalah nilai akhir teman-teman yang mana tidak ada tugas tambahan untuk menaikkan atau meningkatkan nilai. Oke, sampai di situ ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Jelas ya? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke materinya sebentar. Bentar ya.
Oke, ini yang terlihat apa ya? Artificial intelligence, Bu. Oke, slide-nya sudah terlihat ya berarti ya. Oke, kita review sedikit materi AI dan machine learning. Nah, ini saya pengen nanya nih, teman-teman pasti sudah pada mengambil mata kuliah AI dan machine learning kan? Sudah kan? Ini pada semester berapa? Coba saya tanya. Kalau Muhammad Fauzan, sekarang semester berapa? Sekarang semester 8, Bu. Semester 8. Oke. Putri Galuh, sekarang semester berapa? Semester 6, Bu. Semester 6. Muhammad Sahril, sekarang semester berapa? Semester 6, Bu. 6. Faisal Ramadhani, Semester 6, Bu. semester 6. Dimas, semester berapa? Semester 6, Bu. Eko Widodo, Semester 8, Bu. semester 8. Kalau Christine, Semester 6, Bu. semester 6. Oke, Rizelda, kenapa ini nggak buka kamera? Kenapa? Oke, nggak menjawab ya. Fuad, Sebentar, Ibu. kalau Fuad semester berapa Fuad? Kita sambil menunggu Rizelda. Semester 10, Bu. Semester 10. Oke, Vika. Halo? Semester 6. Oke, semester 6. Kalau Yoga, Semester 8, Bu. semester 8. Budi, ini mana nih mukanya nih Budi nih? Langit aja nih. Semester 6, Bu. Semester 6. Kameranya udah open ini. Oh, bentar, Bu. Rizelda sudah bisa? Sudah bisa open kamera? Oke, berarti sebagian besar sudah mengambil mata kuliah AI dan machine learning. Sekarang coba saya tanya ke siapa ya? Ke Faisal boleh. Kalau menurut Faisal, AI itu apa sih? AI itu kecerdasan buatan, Bu. Iya, apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan yang dirancang dan diprogram agar sesuatu yang kita ingin tuh bisa ini, Bu. Apa ya? Programnya tuh berjalan gitu. Berjalan. Ya. Maksudnya gimana? Programnya berjalan. Kalau kita bikin robot seperti itu, apakah itu termasuk AI? Atau misalnya kayak gini, kita bikin aplikasi kalkulator, apakah itu AI? Bukan, Bu, bukan. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau AI itu apa ya? Kita menginput data, kemudian apa yang kita cari itu mengeluarkan data dari si AI tersebut gitu. Oke, menginput data, kemudian nanti dia proses, kemudian dia menjawab atau mengeluarkan outputnya, seperti itu. Iya, Bu. Oke, kalau menurut Eko, sama nggak dengan yang dikatakan Faisal? Menurut saya hampir sama sih, Bu. Nggak ada bedanya? Mungkin pembedanya kalau menurut Mas Faisal kan dia data driven, Bu ya. Nah, kalau menurut saya artificial intelligence mungkin bisa diprogram juga, maksudnya dalam pemrograman itu kayak memang AI ini dibuat pada alasan tertentu aja sih, Bu. Bukan Ada berdasarkan data. Itu Oke. sih. Oke. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Fuad mungkin? Kalau saya, Bu, AI ini adalah cabang ilmu komputer yang meniru kecerdasan manusia. Oke, berarti kita bikin sebuah mesin yang mana mesin itu pengen ya sepintar manusia, seperti itu ya? Iya, betul, Bu. Bahasa sederhananya, seperti itu. Iya, Bu. Oke, kemudian bedanya apa nih Fauzan dengan machine learning?
Bedanya kalau machine learning dia harus ada data ya. Kalau artificial intelligence kayaknya nggak harus. Soalnya dia kalau artificial intelligence kan dia simulasi cara berpikir manusia kan. Kalau machine learning mesin yang belajar. Oke, berarti AI itu nggak perlu data. Dia belajarnya pakai apa? Perlu. Perlu data. Ya. Oke, dia perlu data. Tetap perlu data kan AI ini. Kalau nggak dia belajarnya dari mana? Seperti itu. Perlu. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa ya. Kita lihat bedanya. Nah, jadi AI itu adalah tujuannya. Jadi kita ingin membuat sebuah sistem yang mana sistem ini itu tadi yang saya jelaskan. Sederhananya adalah kita ingin membuat sistem yang bisa meniru kecerdasan manusia. Ya. Nah, machine learning ini apa? Machine learning ini adalah cara untuk mencapai tujuan tadi. Ya, jadi machine learning ini subsetnya atau bagian dari AI itu. Ya, AI itu kan luas ya, payung besarnya tuh AI itu. Tujuannya adalah kita ingin membuat sebuah sistem yang mana sistem ini dia ingin meniru kecerdasan manusia. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan machine learning, yang mana machine learning ini adalah bagian dari AI yang dia merupakan mesin yang belajar dari data. Ya, jadi nanti kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara AI dan machine learning. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa lihat perbedaan mendasar atau key konsep dari AI tersebut. Jadi yang saya bilang tadi, AI ini adalah payung besarnya. Kita ingin membuat sebuah sistem yang meniru kecerdasan manusia. Sistemnya seperti apa? Misalnya, saya ingin membuat sebuah sistem untuk planning dan scheduling. Ya, saya ingin membuat sebuah sistem yang merepresentasikan pengetahuan. Saya ingin membuat sistem yang ingin mengenal recognition speech. Artinya misalnya kalau kita punya kalau sekarang kan lagi ngetren misalnya kita punya rumah yang IoT, kemudian kita bilang misalnya apa namanya Alexa gitu ya, turn off the lamp gitu ya. Itu kan artinya speech recognition gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, itu adalah payung besarnya. Artificial intelligence itu adalah payung besarnya yang mana semakin di dalamnya itu ada cara-caranya. Caranya itu adalah dengan menggunakan machine learning. Ya, machine learning ini macam-macam nanti algoritmanya. Ada algoritma supervised, ada algoritma unsupervised, ada algoritma neural network. Jadi neural network ini pun adalah bagian dari machine learning, yang mana algoritmanya ingin meniru bagaimana jaringan saraf yang ada di otak manusia. Seperti itu. Jadi ide terbentuk neural network ini adalah dari jaringan saraf yang ada di otak manusia. Seperti itu. Nah, neural network ini dia semakin subset, semakin kecil lagi ada namanya deep learning, deep neural network. Artinya si layernya yang ada di neural networknya itu semakin banyak. Ya, semakin banyak. Jadi ini itu bukan sesuatu yang berbeda. Jadi itu adalah subset atau bagian dari AI itu sendiri, seperti itu ya. Nah, sedangkan Gen AI itu adalah sebuah sistem yang mana dia bisa membuat sesuatu yang baru. Misal, yang sekarang lagi ngetren di Instagram. Misalnya, coba dari foto ini, saya pengen foto saya menjadi wanita karir. Nanti kan dibikin nih sama Gen AI. Nah, dia membuat sesuatu yang baru. Ya, yang kalau machine learning ini tuh dia cuma belajar dari data. Misalnya saya ingin memprediksi hujan. Ya, ketika saya ingin memprediksi hujan, saya harus tahu dulu kapan dikatakan hujan dan kapan dikatakan tidak hujan. Artinya si mesin belajar dari data itu. Ya. Nah, kalau Gen AI dia tidak hanya memprediksi saja, tetapi dia bisa membuat sesuatu yang baru. Ya, Gen AI itu kemampuannya sudah lebih superpower. Jadi semakin kecil lingkaran ini semakin spesifik tujuannya dan semakin kompleks. Ya, semakin kompleks cara membuatnya seperti itu. Cara memahaminya pun semakin kompleks. Seperti misalnya Gen AI ini mungkin yang sering teman-teman gunakan, ChatGPT.
Ya kan? Dia tetap belajar dari data, tetapi dia mencoba sesuatu yang baru. Kalau mesin prediksi kan enggak. Dia mempredik sesuai dengan data yang ada. Oh, berdasarkan data yang ada, dikatakan hujan kalau kelembapannya segini, segini, segini. Ya, nah kalau dikatakan tidak hujan, kelembapannya segini, segini, segini. Nah, Gen AI dia mencoba sesuatu yang baru, dia membuat sesuatu yang baru, gitu ya. Nah, itu perbedaan antara AI, machine learning, neural network, deep learning, dan Gen AI. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis machine learning. Jadi, saya ulangi lagi, AI itu adalah payung besarnya, tujuan utamanya. Sedangkan machine learning itu adalah cara untuk bisa mencapai tujuan utamanya. Caranya bisa macam-macam. Ada neural network, ada yang menggunakan algoritma deep neural network atau deep learning, ada yang menggunakan Gen AI. Seperti itu. Nah, ini adalah peta dari machine learning itu sendiri. Machine learning di sini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu classical learning, ensemble methods, neural nets and deep learning, reinforcement learning. Kalau classical learning ini adalah algoritma yang teman-teman sudah sering gunakan, yaitu supervised dan unsupervised. Oke, sudah tahu ini berarti di mata kuliah machine learning. Coba saya tanya, bedanya apa nih? Supervised dan unsupervised learning. Coba Christine. Bu, saya kurang tahu soalnya baru ambil mata kuliah itu semester ini. Oke, yang sudah ngambil berarti yang semester 8 nih. Coba Putri udah ngambil belum? Baru ambil semester ini juga, Bu. Oh, baru semester ini. Yang semester 8 tadi siapa? Fauzan ya? Sahrir boleh, Sahrir. Fauzan semester berapa? Semester 8, Bu. Bedanya apa, Fauzan? Supervised dan unsupervised learning. Udah agak-agak lupa sih, Bu, perlu di-recall lagi. Udah lupa. Itu mata kuliah semester 6 ya. Kalau Sahrir? Iya. Saya Masih baru ingat nggak? ambil ini, Bu. Saya semester 6. Semester 6 juga. Mana tadi? Yang semester 10 Fuad coba. Masih ingat nggak? Maaf Bu, sudah lupa. Sudah lupa. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Boleh loh, nggak perlu ditunjuk. Ada yang masih ingat? Supervised dan unsupervised itu adalah kita bisa lihat dari karakteristik datanya. Kalau teman-teman punya data berlabel, kita punya data. Tadi contohnya adalah memprediksi curah hujan dan tidak hujan. Berarti labelnya adalah hujan dan tidak hujan. Kalau teman-teman punya data berlabel, itu namanya supervised learning. Jadi dia belajar dari data yang sudah berlabel. Ya, kalau misalnya data tersebut tidak berlabel, ya dia mengelompokkan berdasarkan kemiripan itu dari unsupervised learning. Misalnya saya pengen mengclustering pendaftar mahasiswa baru di Telkom University itu sebenarnya banyaknya di daerah yang mana? Atau karakteristiknya seperti apa? Ya, jadi dia nanti mengelompokkan datanya berdasarkan kemiripannya. Itu adalah unsupervised. Makanya algoritmanya ada clustering, kita bisa menggunakan K-means, fuzzy C-mean, DB-scan gitu ya. Kemudian ada pattern search gitu ya, ada dimension reduction. Kalau dimension reduction ini kalau kita punya kolom yang banyak, kita bisa hanya memilih kolom-kolom yang berkontribusi besar saja. Nah, kita bisa menggunakan algoritma PCA, LSA, seperti itu. Saya tidak akan banyak di sini karena ini hanya mereview materi yang ada di mata kuliah machine learning. Nah, kalau supervise itu ada klasifikasi yang algoritma sudah familiar ya. Naive Bayes, SVM, decision tree, logistic regression. Nah, itu adalah algoritma-algoritma klasifikasi. Sedangkan regresi, teman-teman bisa gunakan linear regression, polinomial gitu ya. Ini adalah algoritma-algoritma
regresi. Nah, itu adalah classical learning. Ya, kemudian kita turun dulu ke bawah, neural net dan deep learning. Tadi ini adalah cabang machine learning yang mana dia meniru jaringan saraf otak manusia. Nah, makanya namanya adalah neural networks. Nah, di sini algoritmanya macam-macam, ada SNN, LSM, LSTM, GRU, gitu ya, ada GAN, gitu ya. Nah, ini nanti akan digunakan di pekan setelah pekan UTS. Ya. Kemudian ada assemble method. Assemble method ini adalah menggabungkan beberapa metode sehingga dia bisa menghasilkan performa yang maksimal. Misalnya adalah algoritma boosting. Boosting ini nanti ada yang digunakan SGBoost ya, ChatBoost, AdaBoost gitu ya. Itu adalah assemble method. Kalau reinforcement learning ini adalah akan ada reward dan punishment dari pembelajarannya seperti itu. Nah, ini adalah cabang-cabang yang nanti teman-teman pelajari di mata kuliah machine learning. Jadi sedikit mereview ya mata kuliah machine learning. Nah, ini sedikit gambaran pada saat kita ingin melakukan pemodelan prediktif atau predictive modeling. Di sini kita bisa menggunakan beberapa algoritma. Tadi sudah disebutkan algoritma linear regression, logistic regression, decision tree, random forest, ya, gradient boosting, neural network. Kalau linear regression dia mencari garis yang pas dari kumpulan data yang ada. Nah, ini sangat mudah untuk dijelaskan, sangat mudah untuk digunakan, tetapi kelemahannya itu adalah ketika data tersebut dia bukan bentuknya linear, tapi non-linear. Kalau non-linear berarti misalnya bentuknya kurva. Nah, itu akan sulit untuk membuat model prediksinya. Akurasinya juga bisa rendah, seperti itu. Kalau logistic regression ini binary klasifikasi, algoritma klasifikasi binary yang mana kelasnya itu cuma ada 2, yes or no, hujan tidak hujan, seperti itu ya. Itu kita bisa gunakan logistic regression. Tetapi kalau kelasnya lebih dari 2, 3, 4, 5, kita tidak bisa menggunakan logistic regression. Nah, decision tree ini kan kita membuat kemungkinan pohon berdasarkan dari data yang ada. Kelemahannya dia overfitting. Jadi kalau kita punya data yang baru yang mau kita prediksi, kalau pohonnya tidak ada, akhirnya akurasinya jadi rendah seperti itu. Sedangkan random forest ini kumpulan dari decision tree, ya. Gradient boosting ini kumpulan dari model yang tadi kita punya algoritma SGBoost, AdaBoost gitu ya. Sedangkan neural network ini tadi dia terinspirasi dari jaringan saraf tiruannya otak manusia seperti itu ya. Nah, ini importance of artificial intelligence. Kita lihat, sebenarnya AI itu paling banyak digunakan pas kapan sih? Oh, ternyata berdasarkan data ini, iprm.com ini, ternyata yang paling banyak digunakan adalah untuk menggunakan personal use. Ya, atau in the workplace juga banyak nih. Jadi kalau personal use itu biasanya digunakan untuk virtual assistants, ya. Virtual assistant, kemudian ini lagi wearable fitness device. Ini lagi ngetren orang olahraga, kemudian pakai jam, ya, wearable fitness untuk bisa men-tracker dari kesehatannya seperti itu. Kemudian algorithmic recommendation through playlist. Nah, ini rekomendasi berdasarkan personalisasi user, gitu ya. Itu juga sering digunakan AI digunakan untuk itu, gitu ya. Kemudian untuk in the workplace ini digunakan untuk spam filter, chatbot, gitu ya. Teman-teman mungkin sering misalnya belanja di toko oren, gitu ya. Ketika chat itu sekarang AI yang jawab, gitu ya. Chatbot yang jawab. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan chatbot yang tidak bisa jawab, baru mereka mengarahkan langsung ke penjualnya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tipe yang sering digunakan oleh trennya apa sih sekarang, seperti itu ya. Nah, makanya di sini efisiensi dan akurasinya ya. Jadi AI itu merupakan
otomisasi gitu ya, kegiatan yang berulang gitu ya, pasti perlu yang namanya improving speed dan akurasinya gitu ya, pada saat baik di industri manufacturing, healthcare maupun finance seperti itu. Ya, nah ini importance of artificial AI gitu ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, AI dan machine learning ini sekarang tuh banyak dipakai untuk apa? Misalnya untuk healthcare yang tadi ya, yang orang sekarang udah ngetren banget pakai jam, mereka memprediksi apakah malam ini mereka tidurnya nyenyak atau tidak, nyaman atau tidak. Kemudian mereka ketika berlari tracker dari detak jantungnya gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Atau di sini digunakan untuk disease prediction atau medical image analysis. Misalnya kita ingin memprediksi seseorang itu apakah dia TB atau tidak. Nah, kita bisa mempelajari data-data gambar kalau TB itu ciri khasnya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian kalau di bidang finance itu ada yang namanya fraud detection, algorithmic trading gitu ya. Kemudian automotive. Nah, ini di Indonesia sudah ada belum ya? Saya pernah lihat ada yang sudah menggunakan self-driving cars di tol, tapi mungkin mereka baru bisa belajar di tol karena di Indonesia ini jalan-jalannya itu kan unpredictable ya. Terkadang Google Map aja nggak bisa membaca gitu ya. Kalau di situ ada jalan ataupun ternyata di situ ada plang ya, yang ya banyak constraint yang harus dipahami kalau di Indonesia nih. Kalau di tol mungkin karakteristiknya sama ya. Kalau mau keluar selalu belok kiri seperti itu ya. Nah, itu automotive self-driving cars, driver assistance gitu ya. Mungkin ini sudah ada gitu ya, yang penunjuk arah di map yang ada di mobil. Kemudian untuk retail personalized recommendation, rekomendasi berdasarkan personalized dari usernya. Misal, saya GoFood gitu ya, saya sering beli kopi, maka mungkin rekomendasinya tuh nggak jauh-jauh dari kopi. Misalnya saya sering beli kopi, sering beli sandwich, misalnya sering beli lotek gitu ya. Nanti mereka akan merekomendasikan berdasarkan personalisasi atau data pemesanan yang sudah pernah saya pesan, seperti itu. Kemudian demand forecasting, nah seperti itu. Jadi ini adalah kita ingin mempredik sebenarnya yang paling banyak nih untuk misalnya untuk suatu barang ini dia banyaknya di jam berapa nih orang membeli misalnya. Itu juga bisa digunakan AI dan machine learning. Nah, pasti akan ada namanya challenge, tantangan pada saat kita ingin mengimplementasikan AI dan machine learning ini. Yang pertama adalah kualitas data dan bias, data quality and data bias. Data quality ini adalah tadi AI itu basicnya adalah dia mempelajari dari data. Kalau data yang dia pelajari kualitasnya rendah, maka dia akan kebingungan, ya. Dia akan kebingungan untuk learning of datanya. Maka data quality ini sangat penting, ya. Data quality ini sangat penting. Dan kalau ada bias juga, data-data bias gitu ya, itu juga akan membingungkan mesin. Seperti itu. Jadi tahapan awal sebelum kita memprogram, membuat AI, membuat suatu prediksi, misalnya predictive modeling, itu adalah yang perlu kita pastikan adalah data quality and bias. Kemudian interpretability of AI models. Model AI itu terkadang kita nggak paham. Dia interpretasinya berdasarkan apa, gitu ya. Karena untuk bidang-bidang kesehatan, untuk bidang-bidang hukum itu harus jelas landasannya itu apa. Berdasarkan ketika menjawab pertanyaan ini dasarnya apa. Karena kan kalau kedokteran itu harus ada dasarnya dan hukum juga harus ada dasarnya. Nah, itu challenge, salah satu challenge dalam mengimplementasikan AI models gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ethical concern. Ya, namanya AI dan machine learning, dia pasti akan menggunakan data. Nah, harus diperhatikan lagi, data ini data pribadi atau tidak. Nah, maka itu kan harus ada aturan etiknya. Karena ketika AI ini sudah
mencoba mengolah data-data pribadi, nanti kan bisa saja disalahgunakan seperti itu. Disalahgunakan data-data pribadi itu. Nah, itu maka salah satu challenge pada saat kita ingin mengimplementasikan AI itu sendiri. Yang terakhir ini pastinya ya, computational cost and scalability. Kalau kita ingin membuat AI, maka biayanya itu sangat besar. Kita harus membeli mesin yang sangat powerful untuk bisa merunning data gitu ya, merunning data yang sebanyak itu, big data, maka tantangannya adalah di biaya dan scalability-nya. Apakah perusahaan kita sudah mampu atau belum, seperti itu. Nah, ini mungkin yang orang terkadang salah kaprah ya. Maksudnya salah kaprah itu gimana sih, Bu? Salah kaprah itu misalnya AI itu tuh cuma kalau kita punya data, diproses, kemudian menghasilkan hasil. Padahal tidak sesederhana ini. Ya, sistem yang kita buat ya, AI yang kita buat itu enggak sesederhana ini, punya data, kemudian ada AI, kemudian ada value-nya, enggak. Ternyata di belakangnya itu banyak sekali step-step yang harus dilakukan. Ya, kalau punya data, kita data source-nya dari mana? Kita sintesis dulu datanya, kita pilih dulu datanya. Kemudian step berikutnya orang data science akan melakukan yang namanya data engineering dan data modeling. Data engineering itu nanti dia lakukan eksplorasi dulu, dia lakukan pembersihan, cleaning dulu, kemudian perlu nggak dinormalisasi datanya, kemudian perlu nggak fitur-fiturnya dipilih atau tidak, gitu ya. Nah, ini adalah tahap di data engineering untuk orang-orang di data science. Kemudian dimodelkan dulu, dia akan belajar dulu, dia training dulu dari data yang ada. Kemudian, dia akan melakukan tuning parameter, artinya setiap model itu punya parameter. Kita harus tahu parameter terbaiknya yang mana. Kemudian dievaluasi. Kemudian baru sebenarnya menghasilkan sebuah value. Jadi tidak segampang, tidak semudah yang orang pikirkan gitu ya. Ketika ada data, ya sudah diproses sama AI, kemudian menghasilkan value. Tidak seperti itu. Ternyata ada step yang sangat panjang di belakangnya, sehingga bisa menghasilkan sebuah value, nilai. Yang tadi siapa kata Fauzan, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Tidak segampang itu ternyata prosesnya. Prosesnya sangat complicated seperti itu ya. Ada proses data selection-nya, data collection-nya, memilih datanya, mensintesis datanya, ada proses data engineering-nya, ada proses modeling-nya. Kemudian ini juga ada constraint-constraint security-nya yang perlu diperhatikan, ethical-nya ya. Kemudian legalnya seperti apa. Jadi sebenarnya ketika kita ingin membuat sebuah sistem AI yang powerful, ternyata banyak step yang harus dilakukan di belakangnya, seperti itu. Nah, maka ini ada the future of implementation, ada explainable AI. Explainable AI itu artinya AI itu ketika memberikan jawaban, dia bisa menjelaskan base atau basicnya, landasan dari jawabannya itu berdasarkan apa. Ya. Kemudian AI for creativity and generative model, ini biasanya untuk future ya, untuk masa depan berikutnya, AI ini bisa digunakan untuk bikin konten-konten kreator, konten-konten yang bersifat kreativitas gitu ya. Nah, bisa di-generate oleh AI. Atau AI Power Automation and Robotic, ini berhubungan dengan robot gitu ya. Kemudian AI Ethic and Fairness Decision Making. Nah, ini berhubungan dengan ethical dan keadilan ya pada saat ingin mengambil sebuah keputusan. Ini adalah beberapa poin the future of implementation dari AI. Nah, itu ya. Jadi AI and machine learning itu adalah teknologi masa depan yang bisa digunakan, yang teman-teman nanti juga bisa buat gitu ya. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa mengambil tugas akhir di topik AI ini, seperti itu ya. Ethical and responsibility AI development is crucial. Jadi kita juga harus mempertimbangkan etik ya. Pada saat kita ingin membuat sebuah program AI, ingin membuat sebuah sistem AI, kita jangan lupa untuk mempertimbangkan etikalnya dan tanggung jawab.
kita terhadap data-data. Ingat, AI itu belakangnya juga mempelajari data. Ya, kemudian continuous advancement are making AI more accessible and efficient. Jadi di sini bagaimana AI itu sangat mudah, bisa lebih accessible dan efisien gitu ya, ketika kita ingin membuat sebuah sistem AI. Nah, ini buku yang teman-teman bisa baca untuk mempelajari AI, machine learning, dan di sini juga ada beberapa research paper ya di online research yang teman-teman bisa gunakan untuk memahami lebih lanjut AI dan machine learning. Oke, ada pertanyaan untuk materi kita malam ini? Cukup ya, tidak banyak-banyak karena kita mereview di mata kuliah AI dan mata kuliah machine learning. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Nah, untuk tugas pertama itu nanti akan, sebentar saya cek dulu apakah sudah diupdate tanggalnya. Sudah masuk ke LMS-nya semua ya? Oke, saya share screen dulu ini. Ya. Oke, di sini juga sudah ditampilkan untuk timeline tugasnya. Ya. Kemudian di sini untuk tugas pertama itu teman-teman melakukan review materi AI. Di sini adalah teman-teman membuat sebuah infografis atau mind mapping gitu ya dengan tulis tangan ya. Jadi tulis tangan teman-teman gambarkan, nanti fotokan dan upload di assignment ini. Deadline-nya adalah 22 Maret 2026. Layarnya belum pindah sepertinya. Hah? Layarnya belum pindah. Layarnya masih di Bukan LMS ini. Saya Bukan, Bu. bukan ya? Sebentar. Oke. Nah ini. Ya, jadi untuk tugas pertama itu sudah ada di pekan yang pertama. Itu walaupun masih panjang nih deadline-nya ya. Kalau saran saya kerjakan, kalau ada waktu langsung dikerjakan. Di sini kan deadline-nya 22 Maret. Ya, tidak ada perpanjangan ketika teman-teman kami tim dosen sudah memberikan waktu yang sangat panjang untuk bisa mengerjakan tugas ini. Jadi di sini teman-teman melakukan review materi AI, materi hari ini, AI dan machine learning, dengan cara teman-teman membuat infografis atau mind mapping, dengan cara menggambarkan sendiri di kertas. Ya, jadi karena levelnya adalah level no AI. Jadi teman-teman baca lagi slide-nya, teman-teman boleh mencari dari sumber manapun, kemudian teman-teman lakukan review atau resume. Bentuknya apa? Bentuknya gambar. Yang diupload adalah picture, ya, bukan bentuk resume yang berupa tulisan-tulisan panjang, itu tidak. Tetapi dalam bentuk mind mapping, infografis, terserah metodenya mau kayak gimana. Ya, yang penting itu yang digambarkan dengan menggunakan tulis tangan, tidak menggunakan tools. Ya, biar apa? Biar teman-teman ketika menulis itu bisa mengingat kembali, merecall kembali apa yang sudah dipelajari. Itu ya untuk yang tugas yang pertama. Ya, jadi untuk kelas sinkronus kita itu sebelum UTS itu ada 2, di pekan pertama dan di pekan ke-7. Ya, nanti untuk pekan-pekan asinkronus lainnya akan saya infokan ya, apakah tugas apa yang teman-teman kerjakan gitu ya, kemudian apa yang harus teman-teman baca dan lain-lain, apakah nanti ada materi pembelajarannya atau tidak, akan saya share di LMS. Jadi sinkronusnya untuk mata kuliah ini adalah di pekan pertama hari ini dan nanti di pekan ke-7 seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk tugas-tugas yang lainnya nanti setiap pekannya akan diinfokan di grup. Jadi pantengin aja grup tele, update-nya selalu ada di grup Telegram. Kepada teman-teman yang mengenal teman-teman yang lain yang belum join di grup tele, boleh diinfokan ya. Diinfokan ya. Kalau di sini sih, coba saya lihat. Ada
Berapa orang nih? Sekitar 20 orang dikurangi saya sama Bu Fitri berarti ada 18 orang ya. Soalnya di grup tele itu belum nyampe 18 orang. Nanti teman-teman boleh kalau mengenal diinfokan untuk join di grup Telegramnya. Ini nama-nama mahasiswanya ya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas pertama? Mau nanya Kalau Bu, ada yang iya, siapa di ini? luar saya Bu Faisal Bu. Ya, Pertanyaan di luar tugas pertama sih Bu. Saya mau ya. nanya terkait tugas besar atau project nanti Bu. Itu nanti individual atau kelompok ya Bu? Maksimal 2 orang. Boleh sendiri, boleh berdua. Oke, baik. Makasih Bu. Ya, jadi misalnya ternyata ada sulit banget nih kalau berdua, saya mending sendiri aja deh gitu. Gak apa-apa. Atau oh saya punya temen nih yang enak diajak diskusi ya berdua gitu. Jadi pokoknya maksimalnya 2 ya. Oke, nanti saya akan bikin activity-nya, daftar kelompoknya. Jadi nanti teman-teman bisa ini ya, saya bikin sekarang aja deh biar nggak lupa soalnya masih ada waktu. Mana ya? Grup self selection ya. Daftar kelompok. Nanti kalau saya set tugasnya berkelompok, misalnya berdua, ngumpulinnya satu orang, misalnya satu orang udah ngumpul, nggak apa-apa. Jadi minimal 1, maksimal 2 ya. Oke. Nah, nanti teman-teman boleh, nanti silahkan diatur sendiri, nanti boleh di sini ya, selection-nya. Oh, nanti saya bikin grupnya dulu. Ya, ada berapa ya? Ini saya bikin dulu. Bentar ya. Biar sekalian. Saya bikin 12 dulu, 12 kelompok ya. Nanti kalau kurang boleh ya diinfokan. Oke. Nah ini. Nanti teman-teman silahkan ke tadi daftar kelompok. Nanti boleh langsung sini. Nah, nanti pilih mau di kelompok berapa. Jadi saya sarankan berurut ya. Jadi misalnya kelompok 1, kelompok 2 jangan kosong, harus ada gitu. Jangan sampai nanti milihnya kelompok bawah semua, kelompok atasnya nggak ada. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah hadir tepat waktu. Terima kasih. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, boleh langsung ditanyakan di grup. Di grup itu sangat open ya buat berdiskusi gitu ya. Jadi kalau misalnya itu bersifat publik, silahkan diskusi saja di grup. Tapi kalau personal boleh japri gitu ya, biar nggak. Kalau publik itu kan biasanya ada beberapa orang yang akan menanyakan itu juga gitu. Jadi saya menjawabnya tidak berulang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share untuk linknya untuk mempelajari lebih lanjut. Link rekaman hari ini. Silakan boleh Waalaikumsalam. leave.